Selamat pagi semuanya. Shalom. Jumpa kembali dalam kelas ini. Ibu akan menjelaskan materi bab 13 tentang memilih untuk bersyukur. Anak-anak sekalian, ada sejumlah pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Namun kita diminta untuk memilih bersyukur. Memilih untuk bersyukur adalah yang terbaik bagi kita sesuai dengan keadaan yang kita alami. Hidup bersyukur itu adalah pilihan, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun kita harus bersyukur. Dalam pembelajaran kali ini kita dapat melihat keteladanan dua orang nabi, yaitu Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Kedua nabi ini adalah contoh orang-orang yang tetap bersyukur sekalipun berada di tengah kesusahan. Yang pertama Ibu jelaskan yaitu Nabi Yeremia. Apa sih yang istimewa dengan Nabi Yeremia ini? Ibu akan menjelaskannya lewat video pembelajaran ini. Tonton terus ya sampai habis. Ingat, tonton terus sampai habis. Oke? Nah, baik, Ibu teruskan. Nabi Yeremia dilahirkan dan dibesarkan di sebuah desa yang bernama Anatot. Ya. Desa Anatot ini berada 6 km dari timur laut Yerusalem. Ya. Yeremia ini adalah seorang putra imam, ya. Artinya ayahnya adalah seorang imam, ayahnya Yeremia. Ia memberitakan firman Tuhan kepada kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yosia, Raja Yoyakim, dan Raja Sedekia. Karena ini adalah sistem pemerintahan kerajaan, maka Yosia setelah selesai masa pemerintahannya maka akan diteruskan oleh kedua anak-anaknya. Anak-anak sekalian, Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda sampai nanti pada akhirnya bangsa Israel dan penduduk Yerusalem serta bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke negeri Babel. Yeremia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel dan Yehuda. Ya, namun mereka keras kepala, mereka tidak taat dan terus-menerus menyimpang pada jalan Tuhan. Yeremia tidak jemu-jemu memperingatkan bangsanya untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Sebab kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan turun atas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ya, malah mereka menghina dan menganiaya Yeremia. Bagi Yeremia, tidak ada yang paling menyakitkan bagi dia ketika kebaikan yang dia lakukan justru dibalas dengan keburukan. Sehingga dia berkata dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 18, dia mengatakan, Ibu akan membacanya, "Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan.
Apakah Yeremia meratapi dan menyesali dirinya karena penganiayaan yang terjadi padanya? Tentu tidak. Dia mengalihkan perhatiannya kepada kasih karunia Allah. Dia mengatakan, "Dan hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu selamanya." Ya. Dia artinya bahwa Yeremia tetap bersyukur, tidak mau terpaku kepada kemalangan dan kesulitan yang dia alami, melainkan dia melihat kepada Allah dan kuasa-Nya yang memampukannya untuk selalu dan tetap berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Nabi Habakuk. Kita melihat di sini Nabi Habakuk. Nabi Habakuk menjadi nabi pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini adalah salah satu raja yang paling kejam, yang paling jahat, ya. Karena dialah bangsanya menyimpang pada jalan kebenaran Tuhan, sehingga bangsa Yehuda penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan, dan penuh dengan keserakahan. Nabi Habakuk berulang-ulang kali mengingatkan mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Namun, mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak menghiraukannya. Ya, namun sekalipun demikian, Habakuk tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah kehilangan sukacita. Imannya tetap kepada Tuhan, tidak goyah, dan ia tetap bersyukur dengan berkata, ya, ada berkata dalam firman Tuhan, dia mengatakan, itu Habakuk yang mengatakan itu, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah, ya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan seterusnya, ya. Namun di sini kita melihat bagaimana sikap Habakuk. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah kecewa, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, dia tetap memberitakan firman Tuhan supaya umat Tuhan atau bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mau, mereka mengeraskan hati dan terus hidup di dalam kejahatan mereka. Anak-anak sekalian, kita tidak dapat bersorak-sorai bila kita hanya memikirkan kesulitan yang kita alami atau yang ada, tetapi dengan bersyukur, ya, atau dengan memilih bersyukur saja dengan keadaan yang terjadi, maka akan mendatangkan sukacita bagi kita. Anak-anak sekalian, ada 4 hal yang harus kita pelajari dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk ini. Yang pertama, kita harus fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Artinya, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, karena masih diberikan napas hidup, dan masih banyak berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita ini. Yang kedua, yaitu jangan mengeluh. Apa artinya? Itu jangan kita memilih bertambah susah karena memikirkan kepahitan, memikirkan kesedihan, memikirkan kedukaan yang kita alami.
Sebaliknya, kita harus berpikir positif saja, ya, tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita yakin bahwa tiap-tiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada rencana yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita, ya. Jadi dengan kita berpikiran positif dan berharap kepada Tuhan, maka kita bisa menikmati hidup tenang dan sukacita dan merasa senang dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Biasanya ketika kita berada dalam kesusahan atau kesulitan atau berada dalam masalah, maka kita itu cenderung kehilangan semangat, cenderung kehilangan gairah hidup, ya. Jadi bila kita terus memikirkan itu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk menghindari hal-hal demikian, maka kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, ya, kita membantu orang tua di rumah, kita membantu ibu untuk membersihkan rumah, kita mengunjungi tempat-tempat yatim piatu, kita menolong orang yang sedang dalam kesusahan, ya. Jadi dengan demikian kita melupakan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan kita merasa gembira dan tidak lagi terpaku pada kesedihan kita. Yang keempat, yaitu kita harus membuat catatan-catatan kecil, ya, tentang apa yang kita syukuri dalam hidup kita setiap hari, ya. Artinya bahwa dengan demikian kita semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, memilih untuk bersyukur itu adalah pilihan, ya. Bila kita bersyukur, maka itu akan membuat diri kita semakin menjadi sehat, ya. Kemudian bisa juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Jadi anak-anak sekalian, kalau kamu memiliki banyak masalah, memiliki banyak tantangan hidup, kamu jangan putus asa, ya. Kamu jangan kecewa, jangan kamu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, ya. Kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap mengikut Tuhan. Yakinlah bahwa di balik semua apa yang kamu alami itu ada rencana Tuhan yang terindah buatmu. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.